Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua terminologi yang bisa kita kenal dari diskurs tentang ilmu kecerdasan. Ya. Yang pertama kita mengenal ada istilah spiritual quotient, ya, atau yang dikenal dengan atau yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Dan yang kedua adalah spiritual dumb, yaitu kebodohan spiritual. Kecerdasan spiritual sebenarnya bisa kita lacak dalam tema-tema keislaman, yaitu terminologi dengan takwa. Paling tidak sebangun ya dengan makna takwa. Dan ketika orang sudah mengalami atau sudah memiliki kecerdasan spiritual, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia dan sekaligus punya potensi yang cukup besar. Seluruh aktivitas dan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih variabel-variabel yang menjadi indikator seseorang itu bisa disebut sebagai cerdas secara spiritual? Ya. Yang pertama, biasanya orang cerdas secara spiritual itu dia tulus melakukan apapun ikhlas karena Allah. Dia akan punya prinsip menjadikan Allah sebagai satu-satunya alasan untuk melakukan kebaikan apapun. Tulus. Dan orang-orang yang hanya memiliki kecerdasan spiritual yang mampu menjadikan Allah sebagai satu-satunya alasan dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Yang kedua, biasanya orang yang cerdas secara spiritual itu mudah bersyukur. Apapun kondisinya, situasi seperti apapun, apapun yang menimpa dia dan segala macam yang diterima oleh dia, dia tetap menjadikan itu sebagai media untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Kemudian indikator yang ketiga, variabelnya adalah biasanya orang yang cerdas secara spiritual itu dia lebih mudah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu bagian dari hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Ketika orang tidak cerdas secara spiritual, betapapun hebatnya mungkin secara intelektual, dia tidak mungkin sanggup bisa memaafkan orang lain yang menyakitinya kalau dia mengalami kebodohan spiritual. Dan bagi orang yang cerdas secara spiritual, dia akan mudah memaafkan orang lain. Dan kemudian yang berikutnya, orang yang cerdas secara spiritual biasanya selalu berpikir positif. Apapun yang dia pandang, yang dia lihat, perspektif yang dimunculkan pertama, dia selalu berpikir positif. Nah, ketika variabel-variabel ini ada pada seseorang, maka layak dia disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Memang cukup banyak variabelnya, tapi 4 diantaranya yang bisa kita jadikan bahan bahwa orang-orang ketika ingin cerdas secara spiritual kira-kira variabelnya seperti itu. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual karena dia punya potensi yang cukup besar untuk bisa masuk dalam zona kebahagiaan. Yang kedua, ada istilah yang kenal dengan spiritual dumb, kebodohan spiritual. Kebodohan spiritual ini biasanya kalau kita merujuk pada tradisi pemikiran keislaman, kita mengenal ada pemikiran Al-Ghazali tentang tipe-tipe hati manusia. Salah satunya adalah qalbun marid, hati yang sakit. Jadi kebodohan spiritual itu kalau boleh kita sejajarkan dengan konsepnya Imam Al-Ghazali sama dengan orang yang memiliki hati yang sakit. Walaupun belum sampai pada taraf hati yang mati, karena hati yang sakit masih bisa diobati. Nah, apa saja variabel-variabel yang menjadi indikator seseorang itu dinyatakan mengalami kebodohan spiritual? Orang yang bodoh secara spiritual biasanya mudah mengeluh dalam kehidupannya. Persoalan sesederhana apapun dia akan gampang mengeluh. Kemudian orang itu mudah depresi, ya. Dan biasanya orang yang bodoh secara spiritual itu biasanya semua aktivitas dan kebaikan dan perbuatan-perbuatannya selalu ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Dia merasa bahagia ya ketika perbuatan baiknya itu diawasi atau dilihat, dipuji oleh orang lain. Tapi sekali dia dikritik, ya, kemudian diberikan sesuatu yang kurang nyaman, dia langsung mengalami down. Ini orang-orang yang bodoh secara spiritual. Dan biasanya orang-orang yang bodoh secara spiritual susah memaafkan orang lain, susah untuk bersyukur. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa variabel seseorang dianggap sebagai orang yang memiliki kebodohan spiritual. Dua hal yang berbeda
Yang pertama membawa orang bahagia, dan yang kedua membawa orang jauh dari bahagia. Kecerdasan spiritual akan mengantarkan orang jauh lebih bisa bahagia. Tetapi kebodohan spiritual akan mengantarkan orang jauh dari dunia bahagia, baik di dunia dan akhirat. Mari kita berhijrah menjadi orang yang cerdas secara spiritual. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.